Jadi dia rangkul saya, terus dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tuh tetap anaknya papa. Digituin saya. Nah, kita tuh nangis berdua lah di tengah lapangan. Dia nggak peduli sama yang lain. Gitu. Seakan-akan dia bilang kamu tuh tetap hadiah terindah yang Tuhan kasih. Begitu. Nah, di situ saya seperti merasakan satu narkoba lain yang punya dampak jauh lebih besar dari semua substan yang pernah saya coba. Banyak sekali problematika dimulai dari ruang kosong di rumah atau ruang keluarga yang salah satu penyebabnya adalah absennya peran serta ayah dalam kehidupan. Jadi peran serta ayah itu dapat mencegah hal-hal buruk maupun menanggulangi hal-hal buruk, begitu. Orang pakai narkoba tuh karena tekanan hidup, itu nomor 3 tapi. Terus masalah sosial, dibilang banci, cupu, itu nomor 2. Nomor 1 tuh penasaran, gitu. Jadi kalau bandar ini nawarin orang 20 kali, 30 kali, mungkin orang bisa nolak. Tapi kalau 50 kali, belum tentu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik, teman-teman semuanya, hari ini spesial banget, terasa terhormat sekali Bang Yeri Patinasarani bisa meluangkan waktu hadir di Ngaji Rosok. Terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama, terima kasih sudah diajak dan diundang. Sebenarnya sudah lama ya Iya, Bang, lama ya, banyak ketunda. Iya. Oke teman-teman, jadi beliau itu adalah salah satu putra legenda Timnas Indonesia, Roni Patinasarani. Kita tahu namanya sangat terkenal di era Galatama, pernah menjadi suksesi Petrokimia Putra Gresik juga waktu itu, dan kalau nggak salah dapat perak waktu SEA Games tahun berapa ya Bang? 19? Nah, itu saya lupa ya. Oh iya lupa. Tapi peraknya pernah dijual ya sama Bang Yeri ya? Iya, dulu laku. Iya laku ya. Oke ya teman-teman, beliau akan memperkenalkan diri. Kita akan belajar banyak sama Bang Yeri Patinasarani pada kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Ya, aku Yeri Patinasarani, senang sekali bisa berbagi ya dalam kesempatan kali ini. Saya percaya semua orang pada dasarnya punya cerita-cerita hebat dalam hidupnya, dan cerita hebat dari siapapun tentu akan menginspirasi banyak orang gitu. Saya meyakini tidak ada orang gagal di dunia ini gitu. Kegagalan cuma hal yang numpang lewat aja gitu. Cuma mungkin buat banyak orang kegagalan bisa jadi sesuatu yang permanen. Ya. Jadi saya sekarang saya seorang rohaniawan, saya memimpin satu yayasan namanya Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Gitu. Jadi aktivitas saya banyak mendampingi orang-orang yang punya problematika dengan penyalahgunaan narkotika dan semua dunia serba-serbinya gitu. Pendampingan keluarga, terus masalah-masalah intoleransi seperti itu. Lalu juga kemasyarakatan. Saya sudah menikah, terus dianugerahkan seorang putri gitu. Nah, aku lihat juga ya tentang Ayah Hadir itu. Kaitannya Ayah Hadir dengan masa lalunya Bang Yeri itu apa sih sebenarnya? Iya, karena banyak sekali problematika dimulai dari ruang kosong di rumah atau ruang keluarga yang salah satu penyebabnya adalah absennya peran serta ayah dalam kehidupan. Jadi peran serta ayah itu dapat mencegah hal-hal buruk maupun menanggulangi hal-hal buruk, gitu. Nah kalau dalam kontekstual saya, karena saya penyalahguna narkotik dalam masa lalu saya, yang which is masalah narkotik itu sampai hari ini sulit sekali orang selesaikan. BNN berganti pimpinan, berganti program, Kemensos dan sebagainya, tetap punya problematika yang cukup serius. Kalau kita tahu ya, jargonnya BNN, war on drugs, perang sama narkoba.
Berarti perang terlama setelah kemerdekaan Indonesia adalah perang sama narkoba. Gak selesai-selesai ya Bang? Nggak selesai, nggak selesai. Ya karena tidak mendarat pada sebuah hal yang krusial yang saya mau share ini. Jadi selama 9 tahun saya pun mencoba banyak hal buat sembuh. Saya ke psikiater, ke dokter. Bang Yeri 9 tahun? 9 tahun ya. Oke, mulai dari baru lulus SD itu. gimana dari figur seorang ayah yang disiplin, suportif, Iya. bisa kecolongan tuh gimana? Jadi gini, kita harus tahu ada sampai saat ini yang namanya sindikat terorganisir narkotika. Nah, sindikat terorganisir narkotika ini tidak serta-merta menyasar orang-orang yang broken home, gitu. Ya, ini informasi aja. Orang pakai narkoba tuh karena tekanan hidup, itu nomor 3 tapi. Terus masalah sosial, dibilang banci, cupu, itu nomor 2. Nomor 1 tuh penasaran. Gitu. Jadi kalau bandar ini nawarin orang 20 kali, 30 kali, mungkin orang bisa nolak. Tapi kalau 50 kali, belum tentu. Gitu. Itu kan marketingnya begitu. Iya. Ya, singkat cerita, saya nggak broken home. Ya, tapi papa saya waktu itu ya ngelatih Petro kan, jadi jarang di rumah. Jadi sebulan cuma, ya sebulan atau 2 bulan di rumah. Sisanya kan lagi liga itu. Tapi sama mama kan? Sama mama, iya. Nah, waktu krisis itu terjadi, ditawarin saya itu. Nah, saya nggak punya pembanding. Karena di sana agresif terus. Akhirnya kenalah saya di situ pertama kali. Baru lulus SD gitu. Ya mungkin awalnya coba-coba rokok lah. Dari SD gitu. Ya, bandar tuh tahu. Lebih gampang nawarin pada yang udah ngerokok dibanding yang belum. Oh gitu. Karena substannya, objeknya sama kali ya. Gitu, makanya jargonnya BNN kan rokok tuh kayak pintu gerbang penyalahgunaan narkotika buat anak-anak remaja, gitu. Ya akhirnya kakak saya juga kena, berdua lah kita. Jungkir balik sana sini, dikeluarkan sekolah berkali-kali, punya masalah sana sini, sampai akhirnya ada satu momen tuh. Jadi momen itu ceritanya saya dipukulin rame-rame di sekolah, dikeroyok. Oh, iya. Karena dipikir dituduh saya maling waktu itu. Ya memang mau maling waktu itu. Cuma udah ada yang profesional duluan. Oh gitu. Dunia narkotik. Apes berarti ya Bang ya? Jadi saya di masalah. Lalu papa saya dipanggil dari lapangan bola, datanglah dia ke sekolah. Itu pas jam istirahat. Nah tuh semua orang ngumpul tuh kan di balkon-balkon kelas. Nah waktu mereka lihat saya berdua, mereka teriakin saya maling tuh berdua sama papa saya. Papanya diteriakin maling? Iya jadi. Nah ayah saya itu seluruh stadion besar di Indonesia itu sorakin kita tuh levelnya bosan. Hebat gitu Iya. ya. Itu tuh udah biasa gitu ya? Sangat biasa, sangat biasa. Jadi papa saya tuh ya dia kapten timnas dulu, pelatih Iya. nasional, bapak futsal Skillnya Indonesia. tingkat tinggi. Itu kan yang kenalin Iya. futsal pertama kali di Papa Indonesia saya kan ya? Jadi legend bola itu. Betul. Tapi nggak pernah seumur umur akhirnya legend ini gara-gara anaknya laki-laki diteriakin maling gitu. Nah, ya udah kita lewatin lah itu. Tiba-tiba ada satu tindakan yang dia buat yang akhirnya membuat saya tuh punya energi buat pulih dan ngelawan narkotika itu. Ayah? Iya. Jadi dia rangkul saya, terus dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tuh tetap anaknya papa. Digituin saya. Nah, kita tuh nangis berdua lah di tengah lapangan. Dia nggak peduli sama yang lain. Gitu. Seakan-akan dia bilang kamu tuh tetap hadiah terindah yang Tuhan kasih. Begitu. Nah, di situ saya seperti merasakan satu narkoba lain yang punya dampak jauh lebih besar dari semua substan yang pernah saya coba. Hari itu mengubah sebuah paradigma saya tentang masa depan gitu. Kayak ketiban satu vitamin gitu Karena ya? dunia saya adalah dunia penolakan gitu. Ditolak di mana-mana, di keluarga, di sekolah, di lingkungan. Penerimaan itu kayak magic gitu. Oleh seorang ayah yang, ya papa saya kan orang Ambon ya. Orang Ambon kan mikirin gengsi, marga. Tapi dulu di PSM kan ya? Iya, tapi besar di Makassar. Gitu. Oh iya. Nah, gitu. Nah dia korbankan semua tuh. Sampai akhirnya dia resign dari bola. Ada satu momen saat itu. Jadi dia resign dari bola, alasannya adalah dia ingin dampingin anak-anaknya. Itu yang pas jadi pelatih? Iya. Oh. Gitu. Bu itu lagi banyak-banyaknya uang dong? Iya. Bang? Kalau di Gresik itu, dia itu pelatih termahal dan terbaik saat itu. Percaya lah. Jadi
Predikatnya itu. Iya. Akhirnya harus putus kontrak gitu. Kita bayar konsekuensi, jual rumah apa segala macam tuh biar dia bisa pilih ada satu momen dia dampingin anaknya gitu. Ya dia bilang kalau mau jadi orang hebat di depan anak-anak dulu. Kalau mau jadi orang hebat di keluarga dulu. Nah makanya saya meyakini peran serta ayah mampu mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika atau apapun lah. Kalau orang lagi struggle hari ini, misalnya apa judi online, itu sex trafficking, apalah itu. Jadi kalau ngomong soal drugs atau isu-isu moral, nggak ngomong soal keluarga, maka kontraproduktif menurut saya gitu. Karena ternyata semua bisa diredam dengan peran serta ayah. Tapi kita punya masalah gitu. Di Indonesia ini nggak ada budayanya. Ayah tuh kayak waktu orang jadi ayah orang mikirnya kayak gini. Waktu kecil beli mainan baby-babyan tuh mainan perempuan. Jadi laki-laki nggak gendong baby, nggak dorong stroller, gitu. Akhirnya banyak orang tidak terbiasa sehingga orang-orang di luar rumah yang ambil tanggung jawab itu. Nah, sebenarnya cikal bakal ayah hadir tuh di situ. Nah, waktu lagi make itu kan belum sembuh itu katanya sempat mau bunuh diri atau sudah bunuh diri? Sudah. Saya berapa kali coba bunuh diri. Pakai apa, Bang? Jadi beberapa kali saya coba lewatin saya punya takaran dosis gitu. Cuma yang terakhir tuh karena ada dua pemicu awalnya. Nah, kan karena saya Kristen nih, saya ikut satu. Jadi di Kristen tuh ada namanya retret 3 hari pemulihan. Oke. Jadi biasa orang pengen. Berarti niat sembuh ada kan? Ada. Makanya semua penyalahguna, semua orang yang katakanlah pemakai lah apa nggak mungkin nggak pengen berubah. Pasti mau berubah, cuma nggak bisa aja. Nah saya cobalah ke situ. Nah tapi ya karena bandel kan, baru belum nyampe 3 hari, hari kedua saya udah dipulangin sama panitia. Alasannya? Alasannya karena saya bandel, bawa narkoba dan merusak yang lain nanti di sana gitu. Jadi daripada saya di sana ngerusak yang lain, gitu. Oke. mending taruh luar aja gitu. Karena dulu saya sangat tidak suka ya dengan kekristenan, karena ya mereka suka buang orang tapi ke gereja bilang Yesus baik hari Minggu gitu. Berarti nggak usah Yesusan lagi gitu ya? Iya gitu. Oke. Akhirnya saya main lah, pokoknya siapa yang bukan Yesus tuh teman saya gitu. Nah satu kali saya overdosis. Overdosis gimana? Overdosis tuh jadi di satu klub malam saya didapeti lah udah nggak sadar gitu. Mulut udah berbusa apa gitu. Oke. Lalu diangkat rame-rame, saya dibuang di Comberan di Rawamangun. Tapi teman-temannya tahu kan kalau masih Tahu. hidup? Jadi kalau kita ngumpul nih, terus ada yang overdosis, pasti orang kan buang karena ini kan urusan polisi nanti. Oh gitu. Atau ditinggal gitu aja. Oke. Jadi itu udah hukumnya. Ditaruh di got, Bang? Iya, gitu loh. Nah jadi kan ternyata saya nggak mati tuh. Gitu. Bangunnya itu pagi. Pagi. Gimana perasaannya, Bang, waktu bangun ditaruh Ya, di got sama ini teman-teman? yang mau saya mau. Jadi perasaan saya gini, surga nolak, neraka juga nolak. Ya kan, dunia orang rohani nolak, dunia gelap juga nolak gitu. Nah itu sebenarnya pemicu saya untuk melakukan satu pencobaan bunuh diri secara serius. Terus saya ambil satu gelas racun serangga, kayak gitu. Dulu kan kalau baygon tuh yang semprot ada airnya. Iya. Gitu. Terus tulis surat buat orang tua. Terus siapkan skenario kunci pintu. Terus Suratnya gimana? Jadi saya bilang kalau saya ditemukan meninggal oleh papa saya, ini bukan salah mama saya. Gitu. Semikian juga mama. Jadi saya nggak mau kalau saya meninggal tuh mereka salah-salahan. Gitu. Saya nggak mau mereka saling salah-salahan itu. Ya sudah, itu titik terendah saya itu. Saya nggak tahu berapa jam saya menangis dan menatap gelas itu, tapi saya minum akhir itu. Saya lupa sekitar 5-6 jam saya nggak sadar diri. Ya. Tapi besok bangun saya nggak kenapa-napa. Nah itu pengalaman spiritual pertama saya bersama dengan Tuhan itu. Tanpa ada sakit atau gimana Iya, gitu? tanpa harus perut dikuras atau apa Itu gitu. bangun sendiri? Bangun sendiri saya dengan gelas kosong Berarti masih ada. papa mama masih nggak tahu itu? Nggak ada yang tahu. Gila sih.
Nah disitulah mungkin orang kayak saya baru bisa sadar kalau Tuhan itu ada gitu. Oh, Gitu di situ. Karena buat saya tuh ya mohon maaf dulu alas bong sabu saya aja bisa Alkitab gitu. Iya, iya. Saking nggak yakin gitu. Buat saya mana kok saya bertahun-tahun nggak bisa pulih gitu. Tapi setelah kemudian mengalami momen, wah luar biasa tanpa kuras perut dan lain sebagainya, aku masih bisa hidup gitu. Masih narkoba lagi nggak? Itu mendekati berhenti itu. Tapi ada satu jeda di mana kayak saya tuh shock juga ya ternyata ada nih Tuhan itu. Oh, Gitu. oke. Baru nggak lama kejadian yang di sekolah itu. Oh, iya. Nah, disitulah membuat saya tertuju pada sebuah keyakinan. Saya nggak bisa rubah masa lalu saya, tapi saya bisa rubah masa depan saya. Gitu. Dengan Tuhan tentu, dengan keluarga itu cukup. Itu cukup untuk saya memutuskan untuk lahir baru, memiliki sesuatu yang baru dan meninggalkan semua. Dan itu kejadian 25 tahun yang lalu. Tapi yang patut diapresiasi adalah bagaimana kemudian pengorbanan papa Ya. meninggalkan seluruh privilege yang dia punya gitu ya, untuk kembali menemani membersamai anaknya. Apa Bang yang kemudian perlu disampaikan kepada teman-teman yang di fase titik terendah, pemakai juga dan lain sebagainya gitu, yang bikin jerak itu sebenarnya apa? Ya, oke gini. Karena saya udah bilang tadi saya udah coba beberapa kali bunuh diri. Jadi buat saya hukuman mati pun nggak akan buat jera gitu. Karena banyak orang udah hukum mati dirinya sendiri. Pada akhirnya yang buat jera adalah ketika ada kepedulian, kasih, penerimaan, kesempatan kedua. Itu yang buat orang kapok. Jadi kalau mau buat orang kapok pakai narkoba, tunjukkan kepedulian itu. Maka rasa kapoknya akan muncul. Cuma ya kita tahu sekarang ada stigma negatif masyarakat yang ya ini kan dimulai oleh banyak hal ya. Makanya saya heran kenapa kayak coki atau penyalahguna itu selalu apalagi kalau public figure ya, selalu dimunculkan pakai baju oranye. Diborgol, dibawa pakai senjata lengkap gitu loh. Seakan-akan dia ini penjahat gitu. Sekarang korbannya siapa? Nggak ada, dirinya sendiri gitu. Sehingga itu adalah sebuah komunikasi publik di mana orang akan benci dengan pemakaian narkoba. Nih, gitu. Nih musuh kita bersama gitu. Nah, sedangkan penyalahguna narkoba akhirnya sekarang sulit banget sembuh. Karena semakin lama dia pakai, semakin nggak ada yang mau peduli dan menerima gitu. Jadi yang harus dibangun ada dua. Bagaimana si kitanya bangkit nih. Dan juga ini yang Ayah Hadir lakukan. Mencoba mengedukasi keluarganya. Makanya kalau ini dua mentok, ya udahlah lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang peduli lah. Jangan pernah menyerah lah. Gitu. Dari pengalamannya Bang Yeri ketika kemudian bisa bangkit dan menata hidup lebih baik, bahkan menjadi rohaniawan dan menginspirasi banyak orang, peduli pada banyak orang gitu. Waktu Coki mengalami di titik yang sama gitu, nasihat apa yang diberikan Abang ke Coki? Gini, karena saya sedihnya karena waktu Coki dan beberapa orang ya, ekspektasi orang itu selalu sembuh sebagai satu-satunya indikator dia mau berubah. Nah padahal itu perlu waktu. Saya selalu bilang pertama, selama dia masih mau berjuang, buat saya dia sudah pulih. Oh oke. Kedua, saya bilang sama dia, yang penting lu jangan mati deh, karena nanti gue sedih karena satu bangku kosong gitu. Karena saya nggak bisa menghakimi, saya nggak bisa dampingin dia 24 jam, saya nggak bisa provide apa yang dia punya kebutuhan gitu. Makanya nggak mudah. Waktu itu kan keluarga tidak terlalu support, terus ya terbatas lah, namanya orang kalau berhasil ya orang nggak ingat gitu, kalau gagal ya diingat terus gitu stigmanya. Tapi ya akhirnya dia lewat juga sih dengan mentalitas dia yang ya Bang, yang penting hari demi hari, pokoknya hari ini lolos ya udah. Jadi mau dia berapa kali jatuh pun saya nggak masalah, karena memang nggak mudah gitu. Oke Bang,
pernah ada momen di mana abang bener-bener sakau dan diantar sama ayah ke Badar, bener gak sih itu? Benar-benar. Gimana Iya. ceritanya tuh? Masa itu kan nggak banyak edukasi ya. Heeh. Lalu kalau orang tua cerita ke saudara sepupu jadi omongan. Oke. Diomongin ke pendeta jadi omongan di gereja. Akhirnya semua otodidak. Nah, jarang orang tua berani melihat anaknya dalam kondisi sakau ya. Sakau itu kan sakit karena putau. Ya, itu situasi yang jarang orang lihat karena saat ini substansi putau langka sekali. Jadi kalau orang pakai kayak sabu, ekstasi, ganja, dia nggak akan mengalami gejala putusat kayak putau gitu. Gejala putusatnya seperti apa? Keringat dingin, panas dalam, terus muntaber, terus keluar cairannya dari mata, terus dari kepala sampai kaki tuh sakitnya minta ampun. Satu kali didapatilah saya tuh lagi pukul-pukul kepala ke tembok, karena dulu kalau dipukul kepala tembok tuh better lah daripada sakit di badan. Aku fokusin ke satu aja. Itu ya. Ya, tapi saya nggak berani lah di depan orang tua. Satu kali dilihat lah dia, udah berkaca-kaca matanya, bingung dia mau ngapain. Satu sisi dia mesti nolong dari situasi ini, satu sisi dia hancurkan. Jadi malam itu dia ajak saya beli. Itu kalau ketangkep berdua itu. Nah di situ saya sadar yang sayang sama saya tuh mereka yang nunggu di rumah, bukan yang di jalan hopeng-hopeng, besti-besti yang ngegeng teman-teman. Nanti akhirnya ujung-ujungnya orang tua juga gitu yang mau ada buat kita itu. Saya nggak tahu tuh gimana cara dia handle perasaannya. Iya. Melihat anaknya make itu di depan dia gitu. Saya belum pernah mungkin sampai hari ini saya belum pernah lihat orang tua yang Mungkin karena nggak ada pilihan lain ya. berani dan mau. Dan di situ saya punya rasa aman bahwasanya yang di depan saya ini bukan orang cuma mau menggurui saya aja dan cuma mikirin dirinya sendiri, dia juga mikirin perasaan saya. Nah, makanya saya sekali lagi mencanangkan peran serta ayah itu punya ledakan yang luar biasa sebenarnya. Gitu. Lebih powerful mana sama peran ibu misalnya? Kalau ibu dia punya konsistensi yang nggak terbantahkan dari dalam kandungan, Iya. feeling ibu, Heeh. ya. Tapi ada hal yang berbeda ketika ayah itu, yaitu figur. Di dalam figur itu ada rasa aman, identitas, dan masa depan kita. Demi waktu figur itu hilang, ini 3 hilang. Kalau orang kenyang kasih sayang di rumah, nggak mungkin jajan dia di luar rumah. Oke. Nah, akhirnya orang akan mencari rasa aman. Itu dari siapapun yang bisa bayar dia, yang bisa bayarin dia, gitu. Orang akan mencari identitas dari validasi, centang biru lah, apa semua segala macam. Makanya sulit buat single mother nih kalau nggak ada Tuhan ya, Oh iya. untuk mengisi figur bapak yang dibutuhkan menjadi sebuah kebutuhan lah. Tapi papa sama mama waktu itu kan Bang Yeri kan sering nyuri uang. Ya, Terus kemudian bahkan cincin ya. nikahnya, Kawin. iya cincin kawinnya sempat Iya. dijual juga gitu. Itu mereka nggak marah Bang? Marah lah pasti. Cuma bayangin udah 9 tahun. Oh. Udah lewat marahnya gitu. Oh iya. Mama saya dulu kalau simpan uang tuh selalu di cash tuh di celana. Saya bobol pintu merangkak dari kolong tempat tidur, saya dorong-dorong, saya balik lagi. Itu 5 gembok juga saya bongkar itu kalau di rumah. Berangkas apa. Gitu. Karena ya kebutuhan uangnya tinggi dan ada gejala putusat itu, sakau itu. Iya. Oke. Dan Benny juga kena ya Bang ya? Iya, karena dulu dia disuruh papa saya nemenin saya sebenarnya awalnya. Tapi akhirnya kompromi. Akhirnya dia juga punya struggle, ya kan? Dan saya awalnya nggak mau join sama dia, karena saya udah 1 tahun saya aja udah neraka gitu. Iya. Ya tapi dia pinter lah, dia nggak ngomong, dia cuma kasih saya duit. Oh. Ya udah gelap mata lah saya. Oke. Ya udah akhirnya kita berdua ada satu fase kita berdua memang benar-benar jadi player di rumah gitu. Bang Yeri bisa diceritain kegiatan-kegiatan konkret di gerakan Ayah Hadir ini gitu Iya. Bang, dan ketika kemudian ada teman-teman yang anaknya ya
putra kesayangannya mengalami hal yang serupa supaya bisa terkoneksi dengan abang tuh gimana? Mungkin dari DM juga bisa sih. Ya ada. Apa bang? Ada Instagram? dua, satu akun saya sendiri Yeri_Patinasarani, yang kedua akunnya Ayah Hadir. Begitu. Jadi Ayah Hadir ini sebenarnya lebih nanti masuknya kalau anak nakal yang saya urus orang tuanya. Oh, orang tuanya yang diurus? Yang diurus, yang didampingin orang tuanya. Baru kita bisa sama-sama ngurus anaknya. Oke. Tapi mungkin bisa memberikan sebuah pesan buat seluruh ayah di Republik ini gitu bang, yang menghadapi anak-anak seperti Bang Yeri ketika waktu kecil gitu. Iya. Jadi pertama, kalau kita nggak ambil tanggung jawab, maka orang lain yang akan ambil tanggung jawab untuk anak-anak kita. Itu aja. Jadi kalau banyak orang tua, biasa ya kalau bapak-bapak kan kadang misalnya terima rapot, mamanya yang bawa, ada seminar ini, mamanya yang ikut gitu kan. Jadi pasif gitu. Papa-papa umuran saya kan papa-papa didikan Belanda ya, yang angkat alis aja, cuma aja gitu. Tapi akhirnya banyak orang di luar yang akan ambil tanggung jawab gitu. Jadi mungkin pesan sangat krusial ya jangan salahin kalau orang lain lebih ambil tanggung jawab, dan orang itu bisa orang jahat, bisa pedofil, bisa tahu-tahu anak kita di Kamboja gitu. Iya. Kan bisa tiba-tiba anak kita overdosis, atau tiba-tiba anak kita punya orientasi seksual yang berbeda gitu ya. Makanya terus yang berikut adalah kalau gini, pekerjaan selalu ada, aktivitas selalu ada, tapi anak-anak nggak selalu kecil gitu. Tidak ada keberhasilan dalam bentuk apapun yang bisa menggantikan kegagalan di rumah. Anak-anak gak selalu kecil. Iya, anak-anak nggak selalu kecil. Oh, bagus. Kerjaan kan selalu ada. Bener. Akhir tahun, tengah tahun, mau itu rohani maupun enggak kan ada terus. Iya, mungkin papa dulu mikirnya gitu ya. Liga akan selalu Liga ada. mah ada gitu. terus. Pertandingan akan selalu itu ada. kalimat papa saya. Pertandingan ada terus. Anak saya nggak selalu kecil. Istri saya nggak selalu muda. Liga mah sampai saya tua juga ada terus. Nanti nggak mau ngorbanin ini yang ini jangan dikorbanin loh. Gitu. Gila sih. Akhirnya jadi ya inilah hasilnya. Iya. Gitu. Tapi tidak hanya kasus tentang narkoba aja bang. Misalnya kayak LGBT segala macam, menjumpai kasus itu nggak bang Yeri? Itu kan jadi satu paket gitu. LGBT, HIV, ya kan, prostitusi, judol, edik-edik kayak apa yang orang permasalahkan, game dan sebagainya gitu. Ada nggak bang yang paling berkesan Bang Yeri memberikan treatment kepada ayah, kepada orang tua, dan kemudian si anak itu benar-benar sembuh total gitu dan membangun hidupnya kembali menjadi lebih baik? Mulai ada sejak Ayah Hadir ini saya canangkan gitu. Jadi di mana ayahnya ini berani merendahkan dirinya untuk pertama belajar, mau diproses, dan dia menempatkan diri sebagai solusi. Dan kalau anaknya gagal, dia akan bilang ya berarti saya juga masih gagal gitu. Dan akhirnya anaknya mengalami sebuah perubahan yang signifikan, hemat waktu, hemat uang. Nggak perlu kita terlalu banyak psikolog, psikiater, dan sebagainya. Karena ternyata yang dia butuhkan cuma sebuah rekonsiliasi dengan figur ayahnya ini yang mungkin sulit terkomunikasi gitu. Ya pasti sulit lah, namanya kalau misalnya kita generasi apalah, biasanya ya ada kaku-kakunya ya kita gitu. Oke.